Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Harmoni Kusnanawaban. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika AMC dari Politeknik Negeri Elektro Batam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari asesmen akhir semester saya pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya membuat sinyal prediksi menggunakan neural network backpropagation. Saja masuk pertama ya, di sini ada program library pertama. Pada program import Matplotlib pilot SPLT, di sini program ini digunakan untuk mengimpor semua library yang dibutuhkan. Sini seperti sini ada Panda SPD, sini untuk manipulasi data, lalu di sini untuk memvisualisasikan data, lalu untuk scalar di sini berfungsi untuk normalisasi dan evaluasi data, lalu TensorFlow berfungsi untuk membangun dan melatih neural network. Lalu sini ada generate random signal N1000. Di sini saya membuat sinyal dengan 1000 sampel. Nah, sinyal yang saya gunakan di sini terdiri dari sinus, cosinus, dan noise. Itu. Saya menggunakan 3 sinyal. Pada fungsi ini, sini dia akan mengenerate sinyal berjumlah 1000 tadi. Lalu akan menampilkan nanti di hasil bawah, nanti kita akan lihat. Nah, lalu setelah itu kita membuat dataset. Sini saya menggunakan input X1 dan X2 dan Y sebagai output, di mana Y itu adalah data yang kita gunakan tadi, 1000 sampel tadi. Lalu di sini ada X1, X2, Y, create dataset, signal loopback. Sini dia akan membuat sinyal, jadi akan membuat model yang mempelajari hubungan 2 langkah ke belakang, 1 langkah ke depan. Lalu di sini ada normalisasi data. Nah, min-max scalar sendiri ini digunakan adalah menjadikan data dalam rentang 0-1 agar proses training lebih stabil. Nah, split data yang digunakan adalah 80% data training sini, lalu 20% data testing gitu. Lalu di sini ada aktivasi arsitektur neural network. Di sini saya menggunakan 3 hidden layer. Sini saya menggunakan layer pertama, saya menggunakan 10 neuron, lalu layer kedua saya menggunakan 8 neuron, lalu layer ketiga saya menggunakan 6 neuron. Lalu di sini saya menggunakan fungsi aktivasi TAN. Nah, kenapa TAN? Karena dia lebih optimal. Lalu di sini ada activation linear sebagai outputnya nanti. Ini saya menggunakan learning rate 0,001. Lalu di sini selanjutnya kita bisa lihat saya menggunakan 200 epoch. Lalu untuk batch size nya sendiri saya menggunakan 16. Nah, kita masuk ke training model. Lalu visualisasi hasil, lalu ada training story di sini, lalu ada plot sinyal. Jadi sini kita menggunakan model MAE. Ya. Nah, daripada panjang lebar, kita langsung saja masuk ke hasilnya. Nah, ini merupakan, jadi karena saya menggunakan 200 epoch, jadi dia akan menggunakan 200 kali pengulangan di sini sebagai data trainingnya. Nah, kita bisa lihat di sini pada grafik yang kiri atas. Jadi ini grafik model loss during training. Lalu di sini ada model my during training.
kita bisa lihat dari grafiknya sendiri. Oke, grafik loss dan MAI-nya ini kita bisa lihat menurun drastis, tapi tetap stabil. Kita bisa lihat di sini, walaupun ada sedikit pergerakan sedikit, tapi tetap stabil. Lalu validation loss-nya juga ikut turun, menunjukkan generalization yang baik. Gitu. Lalu di bagian kiri tengah ini ada original random signal. Nah, ini merupakan sinyal asli kita. Gitu. Nah, untuk yang di kanan ini hasil dari training sinyal asli kita dan sinyal yang prediksi menggunakan 1000 sampel. Kita bisa lihat sini ya. Jadi garis biru ini merupakan data aktual, data sebenarnya, data dari hasil program kita. Lalu untuk yang merah ini merupakan data hasil prediksi model yang berhasil mengikuti pola sinyal dengan sangat akurat. Lalu di sini ada testing aktual versus prediksi. Jadi saat diuji data yang belum pernah dilihat, model masih mampu memprediksi pola baik. Jadi error tetap kecil dan prediksi akurat. Kita bisa lihat di sini ya dari grafiknya sendiri. Lalu di sebelah kanan bawah, sebelah kanan ada tabel korelasi hasil testing. Kita bisa lihat titik menyebar sejajar dengan garis merah di sini, menunjukkan korelasi yang tinggi. Kita bisa lihat nilai koreksi juga di sini, korelasinya ada 0,9563, yang menandakan prediksi yang sangat tepat untuk hasil program kita. Lalu di sini ada grafik dari feed forward. Nah, bagian program feed forward ini, jadi saya ambil satu data uji yang akan ditampilkan bagaimana model proses input dan menghasilkan output prediksi. Kita bisa di sini. Ini merupakan aktual data sebenarnya, dan ini adalah feed forward predictionnya, multi step predictionnya. Jadi model melakukan 20 langkah prediksi ke depan secara bertahap. Hasilnya tetap mengikuti pola tren di sini. Sinyal walaupun tanpa data masa depan, ini menunjukkan potensi model untuk forecasting. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah atau yang kurang, mohon maaf. Sampai jumpa kembali bersama saya. Sampai jumpa.